Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sebab kita baru saja mengakhiri 10 pertama bulan Zulhijjah yang penuh dengan fadilat amalan, termasuk puasa Arafah dan korban pada hari raya haji. Dan pada saat ini pula kita sedang berada pada hari-hari tasyrik. Kalau tak salah, hari ini adalah hari yang ke-12 Zulhijjah, hari Rabu. Sebab 10 Zulhijjah, hari Isnin yang lalu kita beridul fitri. Topik kuliah kita pada pagi ini adalah nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim, yang Maha Pemurah atau yang Maha Mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim tentang namanya ini. Antara lain, Allah menyebut dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai sekalian manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berani buat perkara durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Birabbikal Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada manusia, apa sebab kamu tidak taat pada Allah, padahal Allah sangat pemurah terhadap kamu? Ayat yang kedua, surat An-Naml ayat 40. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, kufur, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Kaya lagi Maha Mulia. Cukuplah 2 ayat ini
sebagai hujah dan dalil membuat kita sungguh yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sememangnya mempunyai nama Al-Karim. Sekarang kita berpindah setelah mengetahui dalil yang membuat kita tidak ragu lagi, sehingga terhindar daripada kita fitnah syubhat. Syubhat itu maknanya ragu-ragu. Penyebab manusia ragu-ragu karena jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Dan cara untuk merawat fitnah syubhat, fitnah ragu-ragu adalah yakin. Bila ada dalil, hujah, lebih-lebih lagi dari Al-Quran, itu yang membuat kita jadi yakin. Di sinilah perlu, bila belajar, khasnya dalam bab agama, mesti ada dalil. Okey, sekarang kita berpindah. Apa makna Al-Karim, Pak Ustaz? Allahu Akbar. Nama Allah Al-Karim mempunyai makna yang luar biasa. Sangat banyak. Ia menurut bahasa boleh membawa makna elok, Al-Karim juga boleh membawa makna yang banyak mendatangkan kebaikan. Karim juga membawa makna yang banyak mendatangkan manfaat. Itu sebabnya Ustaz tadi tulis topik hari ini nama Allah Al-Karim. Kitab pula berdasarkan kitab mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, halaman sekian. Dan Ustaz tidak lupa menulis, sila share kepada kawan-kawan supaya mendatangkan manfaat. Jadi jemaah yang ada sifat karim, suka memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang dia dapati, dia share pada orang lain. Itu namanya karim. Sebab banyak juga jemaah yang lokek, bakhil, ingin mendapat manfaat untuk diri sendiri saja, tak mau share, walaupun terhadap kawan karib sendiri. Karim tak macam itu. Dari sudut bahasa, Al-Karim membawa makna elok, cantik, banyak mendatangkan kebaikan, banyak mendatangkan manfaat. Bangsa Arab menamakan sesuatu, orang Arab menamakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan sebutan karim. Atas sebab itu mereka sampai menamakan unta yang sangat cantik, mereka panggil dengan karimah. Unta itu karimah karena dia cantik, dia berfaedah, dia memberi manfaat. Sampai dipanggil unta itu karimah. Begitulah manusia. Apabila suka menyebarkan
kebaikan, kemaslahatan dan manfaat orang ramai. Lebih-lebih lagi untuk kebahagiaan mereka dunia akhirat. Orang tersebut layak dipanggil dengan karim. Kalau wanita pula karimah. Bangsa Arab juga menamakan sesuatu yang sangat baik dan mempunyai nilai yang tinggi dengan kariman. Begitu penggunaan di kalangan orang-orang Arab. Ini sebagaimana kata-kata Ratu Balqis. Yang pernah mendapat surat yang dikirim oleh Nabi Ibrahim. Yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Yang dibawa oleh seekor burung hudhud. Lalu dilemparkan di istana Putri Balqis pada kerajaan Sabak di Yaman. Begitu dapat surat itu, apa kata Ratu Balqis? Qalat, ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata Ratu Balqis, hai pembesar-pembesarku sekalian, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kitabun karim, surat yang mulia, yaitu surat yang ditulis atau yang dihantar oleh Nabi Sulaiman. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang Nabi Yusuf bin Yaqub. Kata baginda, Yusuf itu adalah Al-Karim bin Al-Karim, Yusuf bin Yaqub. Orang yang pemurah, anak lelaki, orang yang pemurah, orang itu adalah Yusuf bin Yaqub. Maksudnya Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub. Apa sebab? Yang pertama, karena Yusuf selain punya derajat kenabian mulia, beliau juga punya ilmu yang mendalam, dan beliau juga yang tak dimiliki oleh mana-mana manusia lain. Handsome, gagah, cantik. Sehingga wanita-wanita di zaman itu, kalau melihat Yusuf, diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf? In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain, tidak bukan adalah malaikat yang mulia, malaikat yang pemurah. Nabi Yusuf dipanggil karim karena kecantikannya, karena kehandsomannya. Allahu Akbar. Selain itu, Al-Karim juga membawa makna as-safuh, sangat-sangat pemaaf. Oleh sebab itu, bila ada manusia yang punya sifat pendendam, dia tidak ada sifat karim. Sebab itu bercanggah dengan makna as-safuh, salah satu makna Al-Karim.
Dia juga membawa makna Al-Aziz, perkasa. Dia juga membawa makna Al-Mufaddal, yang dilebihkan. Ia juga membawa makna An-Nazahatu anil afati wal ahad, yang bersih dari segala kekurangan dan kecacatan. Ia juga membawa makna Al-Azamatu was-Siyadah, keagungan dan kebesaran. Allahu Akbar. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau kita ingin memiliki sifat orang yang sangat mulia di sisi Allah, kita hendaklah berusaha untuk jadi insan yang bertakwa. Itu cara yang paling baik untuk mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah. Sebab Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dalam pandangan Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Orang yang bertakwa layak masuk syurga. Lihat penghujung ayat 133 Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah bekal yang paling tinggi nilainya, kualitinya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Buat bekallah olehmu dari sekarang, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Orang yang bertakwa sajalah yang akan selamat meniti siratal mustaqim. Lihat surat Maryam. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 31 dari surat An-Naba, amma yatasaalun. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti mendapat kemenangan. Mafaza sama dengan nama masjid dan nama pondok pesantren yang Ustaz namakan dengan Masjid Mafaza atau MIBS, Mafaza Islamic Boarding School. Mengapa Mafaza? Karena Mafaza membawa makna kemenangan. Dan ia juga adalah short form Masjid Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra itu nama anak Nabi. Dan ditinjau dari sudut lain pula, Fatimah itu nama ibu Ustaz, Zahra itu nama ibu isteri Ustaz, mak mertua. Kita combinekan menjadi Mafaza. Selain Mafaza itu sendiri membawa makna kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan berjaya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa.
Allahu Akbar. Berikutnya kita akan sebut pula secara ringkas Al-Karim di sisi Allah. Al-Karim di sisi Allah. Apa makna Allah itu Karim? Allahu Akbar. Kalau tidak dibahas satu demi satu dengan panjang lebar, mungkin memakan masa berjam-jam. Ada 9 makna Al-Karim bila dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bila ada sifat Al-Karim begitu hebat, namun demikian kehebatan manusia yang ada sifat Al-Karim tetap ada kekurangan. Tapi bila dikaitkan nama Allah Al-Karim dengan Allah Azza wa Jalla, ada 9 makna Al-Karim. Ustaz sebut secara ringkas saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dengan Akramul Akramin. Dialah yang maha mulia dari segala yang mulia. Akramul Akramin. Tidak ada yang boleh menandingi kemuliaan Allah. Allah mulia secara mutlak. Dari segala angle, dari segala sisi, Allah itu mulia. Makna kedua Al-Karim bila dikaitkan dengan Allah, ia membawa makna Al-Bahi. Maknanya maha elok dan maha baik. Karena Allah dapat mendatangkan kebaikan yang banyak. Dan pemberian Allah itu tak pernah putus-putus. Yang ketiga, Al-Karim dengan makna As-Safuh. Safuh maknanya pemberi kemaafan. Allah tidak pendendam. Dosa banyak macam mana pun manusia lakukan, bila mereka datang kepada Allah, bertobat, minta ampun, Allah kata welcome. Aku akan datang menemui kamu dengan membawa ampunan jauh lebih besar dari dosa yang kamu lakukan. Safuh. Yang ketiga, makna yang keempat Al-Karim, daimul khair, senantiasa berbuat baik tanpa henti. Manusia baik macam mana pun, akan sampai suatu ketika dia tidak berbuat baik lagi. Apalagi orang yang berbuat baik itu orang yang dibuat baik itu menentangnya, akan berubah perbuatan baik dengan balas. Tapi Allah tidak. Makna kelima Al-Karim di sisi Allah adalah Al-Jawadul Muhsin. Al-Jawadul Muhsin maknanya dia melimpahkan kebaikan kepada seseorang walaupun limpahan kebaikannya itu bukan suatu kewajiban bagi Allah. Bukan suatu kewajiban bagi Allah. Sekedar melimpahkan.
Yang keenam, Al-Karim dengan makna Al-Karimul Wasi'. Maha luas kemuliaan Allah. Maha luas kemuliaan Allah. Allah mulia pada zatnya, Allah mulia pada sifat-sifatnya, Allah mulia pada nama-namanya, dan Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala kekurangan dan kecacatan. Tak ada makhluk yang mempunyai sifat seperti itu. Yang ketujuh, Al-Karim dengan membawa laisa likaramihi hududun wala quyud. Dia memuliakan seseorang tanpa balasan dan tidak terikat. Dia menyembunyikan kesalahan-kesalahan orang-orang yang berdosa, walaupun mereka bergelumang dosa. Allah sembunyikan. Jika pendosa-pendosa melakukan dosa walaupun sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Bila Allah ingin dedahkan, Allah boleh dedahkan, tapi tidak. Allah sembunyikan. Itu di antara makna Al-Karim. Yang kedelapan, Al-Karim juga membawa makna karrama bani Adam min jami'i wujuhil ikram. Dia memuliakan anak cucu Adam dari semua sudut kemuliaan. Apakah berupa nikmat zahir atau nikmat batin, Dia telah memberi mereka beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Allah beri kita ilmu, Allah tidak beri kepada selain manusia. Mana malah manusia yang berilmu dan beriman, tahap mereka lebih tinggi daripada malaikat. Ilmu, lebih-lebih lagi tentang 3 ilmu, 3 knowledge, yang dengannya barulah mantap iman seseorang. Ma'rifatullah, knowledge tentang Allah. Ma'rifatun Nabi, knowledge tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatud dinil Islami, knowledge tentang selok-belok agama Islam. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, orang yang fokus, konsentrasi, memusatkan kegiatannya menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama, mulia mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab sikap seseorang sangat tergantung dengan ilmu yang dia miliki. Coba nanti kita akan lihat pada bahagian akhir kesan iman seseorang terhadap nama Allah Al-Karim pada dirinya. Nanti kita akan sebut ada 3 kesannya yang membuat manusia tersebut akan jadi manusia yang mulia. Itu sebabnya ketika nama Allah Al-Karim ini dijelaskan, tolong fokus, tolong konsentrasi. Sebab bimbang bila tidak fokus, kita tidak akan mendapat kesan positif dari mengetahui nama Allah Al-Karim. Hadirin dan hadirat, yang ke-9 terakhir,
Ini juga termasuk karimnya Allah. Nuzuluhu fi kulli lailatin. Allah turun pada setiap malam. Hadirin dan hadirat, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sabda Nabi, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, "Hei orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku, supaya aku ampunkan dosa-dosamu. Hei orang-orang yang mempunyai hajat, panjatkanlah hajatmu kepadaku, supaya aku penuhi hajat-hajat kamu." Itu semua menandakan apa? Menandakan karimnya Allah. Allah offer. Dosa banyak macam mana pun, sahutlah panggilanku. Punya hajat apa saja, mintalah direct kepada aku. Dosa-dosamu akan aku ampunkan. Hajat-hajatmu akan ku tunaikan. Allahu Akbar. Itu sebabnya Allah yarham Ali Jabir pernah mengatakan, kalau panggilan salat 5 kali itu dipanggil oleh wakil Allah yang namanya muazzin atau Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hingga akhir. Yang laungkan itu adalah wakil daripada Allah. Sebab azan itu panggilan ilahi. Tetapi ketika turun sepertiga akhir malam, Allah sendiri langsung berkata, "Wahai hamba-hambaku, umat manusia, aku turun pada sepertiga akhir malam, waktu sahur. Siapa di antara kamu yang punya hajat, sampaikanlah, akan ku tunaikan hajatmu. Siapa di antara kamu yang banyak buat dosa, mohon ampunan, mohon ampunlah kepadaku, akan aku ampunkan." Allah sendiri yang offer. Kita pula tak peduli. Tidur. Beruntunglah orang-orang yang suka bangkit pada sepertiga akhir malam. Jam 4 ke 4:30, jam 5. Selain tahajud, witir, baca Quran, mohon apa yang kita hajatkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini semua bukti bahawa Allah itu karim. Okey. Sekarang kita ingin bahas pula tentang kehebatan nama Allah Al-Karim. Apa dia kehebatan nama Allah Al-Karim? Pertama sekali, Allah senantiasa mempermudah anugerahnya. Dia mempermudah anugerahnya kepada makhluknya sehingga
mereka mampu mendapatkannya melalui usaha yang sangat mudah. Sebab tidak ada hijab bagi Allah. Tidak ada pembatas antara dirinya dengan hambanya. Di sinilah ciri-ciri khas ibadat dalam Islam. Kita tidak perlu kepada perantaraan orang-orang tertentu. Itu sebabnya amalan setengah-setengah tarikat. Sebelum berdoa, sebut dulu nama wali ini, wali itu, habib ini, habib itu, sebagai tawasul. Menjadikan wali-wali tersebut sebagai orang tengah antara dia dengan Allah. Tidak. Allah ajar kita banyak ayat dalam Al-Quran, dalam bab doa. Minta agar Allah ampun dosa kita dan dosa kedua ibu bapa. Kita sebut, Rabbighfirli wali walidayya. Oh Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Langsung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, hindarkan kami dari neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu maksudnya. Itu menunjukkan karimnya Allah. Kalaupun ingin jadikan sebagai tawassul atau perantaraan, sebut banyak-banyak namanya. Yang itu boleh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Wadud, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Basir, Ya Sami, Ya Alim, Ya Hakim. Baru minta. Yes, yang itu boleh. Tapi menyebut nama berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh ini dan Syekh itu, no. Itu maksudnya. Di situ kehebatan Allah dengan namanya Al-Karim. Dia mempermudah anugerahnya. Kita boleh minta directly. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada manusia tanpa jemu. Sebab manusia ada juga kadang-kadang sampai ke peringkat jemu. Tapi Allah tidak. Siapa yang minta, walau berkali-kali permintaannya, malah Allah Subhanahu Wa Taala golongkan orang yang tidak minta itu adalah orang yang sombong, orang yang besar diri, seolah-olah dia tidak perlu pihak lain. Itu orang yang tidak suka berdoa. Manusia kaya hebat macam mana pun, dia gembira kalau orang tidak minta apa-apa kepadanya. Malah sampai ke peringkat dia akan jemu melayan permintaan orang yang sama berkali-kali. Memahami akan hakikat inilah Uday coba terapkan dalam diri Uday. Orang tanya macam mana pun, Uday akan coba jawab. Walaupun pertanyaan yang sama kadang-kadang berulang kali. Sebab Uday yakin, barangkali yang bertanya tersebut murid baru
atau dia sendiri tidak mendengar karena beberapa halangan jawapan Uday terdahulu. Dan yang mustahak, yang menjawab ini tetap akan dapat pahala menyelesaikan masalah seseorang. Sebagaimana hadirin dan hadirat, kita yang suka bersedekah, infak, wakaf untuk pembinaan rumah Allah, sekolah tahfiz, tak usah bimbang. Sehingga kata para ulama, orang yang bersedekah dengan apa yang dia miliki lillahi ta'ala tidak akan miskin. Orang yang bersedekah tidak akan papa kedana. Jadikan hadis sahih riwayat Imam Muslim ini panduan hidup. Kalau ustaz sudah jadikan itu sebagai panduan hidup. Apa kata Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti tolong hambanya yang suka menolong orang lain. Jadi kesukaan kita, kegemaran kita menolong orang lain semampu yang boleh, sesuai dengan apa yang kita miliki. Walaupun orang yang kita tolong tidak berterima kasih, tapi Allah janji akan tolong kita yang suka menolong orang lain. Kalau dia ada harta, tolong dengan harta. Kalau dia ada ilmu, tolong dengan ilmu. Allahu Akbar. Prinsip-prinsip seperti ini perlu kita miliki. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melayan secara khusus hamba-hambanya yang beriman. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu tanpa henti, walaupun orang itu kufur, tapi terhadap orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, Allah layan secara khusus. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu tidak memenuhi harapan hambanya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah merasa malu Sesungguhnya Allah yang maha pemalu, Karimun yang maha pemurah, Dia, Allah, malu apabila hambanya mengangkat tangan ketika berdoa meminta sesuatu. Allah malu menghampakan permintaannya. Allahu Akbar. Malah Allah sangat benci orang yang tidak minta kepadanya, dan mereka digolongkan sebagai orang yang sombong. Dan yang keempat, terakhir, kehebatan nama Allah Al-Karim. Dia menyanjung sikap hambanya dari kalangan para awliya, wali-wali Allah yang senantiasa mendekatkan diri mereka dengannya. Dia memasukkan mereka perasaan cinta kepadanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau anugerahkan rasa cinta kepadamu dalam hati kami.
Dia masukkan ke dalam jiwa mereka perasaan benci kepada kekufuran, benci kepada pelaku-pelaku dosa, benci kepada orang-orang yang zalim. Anugerah Allah. Itu sebabnya kita sangat bimbang bila ada di kalangan jamaah yang sudah dibimbing, tetap menyanjung dan memuji orang-orang zalim. Sanjunglah, pujilah, biar bertempat. Kalau orang itu ternyata menyusahkan rakyat, jangan disokong. Sokonglah kepada orang-orang yang berkata benar, amanah, bukan kepada para pembohong. Ingat firman Allah ayat 2 surat Al-Ma'idah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, coba dengar baik-baik, dia akan mencintai orang-orang yang Allah cintai, dan dia akan membenci terhadap orang-orang yang Allah benci. Siapa orang-orang yang Allah cintai? Orang yang bertakwa, orang yang menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Bukan hanya sekedar sebagai pelipur lara, mengharap gelak ketawa, mengharap sanjungan daripada audien atau para jamaah, padahal yang disampaikan itu merapu. Sampai hadis palsu, hadis daif pun disebarkan, sehingga orang awam jadi tertipu. No. Pendakwah-pendakwah jenis itu tak perlu disayangi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling takut menimpa umatku ialah munculnya ulama-ulama yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immatal mudillin, a'immah itu dari kata imam, pemimpin, leader, mudillin, yang menyesatkan orang ramai. Itu sebabnya bila bercakap tentang agama lalu tidak membawa dalil, tidak mustahil akan muncullah kebarangkalian, syirik, khurafat, bid'ah. Karena apa yang disampaikan itu tidak ada dalil. Siapa orang yang perlu kita sanjung, kita puji? Orang yang disanjung, dipuji dan disayangi oleh Allah, yaitu pendakwah-pendakwah yang ikhlas lillahi ta'ala. Bila bercakap, bawa dalil. Bila bercakap, bawa dalil. Ustaz ulang sekali lagi hadis. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang,
Dia akan menjadi orang yang mencintai sesiapa yang Allah cintai, dan dia akan membenci sesiapa orang yang Allah benci. Yang pasti Allah benci pada orang kafir. Oleh sebab itu jangan kita terlalu sayang, akhirnya menjadi ikut telunjuk orang kafir. No. Itu orang tak faham agama. Umat Islam diketepikan. Umat Islam dirugikan. Semata-mata ingin kekalkan kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pula tak sokong. Kefahaman ini, Ustaz kira dalam masyarakat masih lagi kabur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita sampai ke peringkat yang terakhir. Apa dia? Kesan meyakini sifat Allah Al-Karim. Apa dia kesan positif? Yang pertama sekali, kesan positif bila dah faham, kita dah cakap tentang nama Allah Al-Karim ini 55 minit. 1 jam kurang 5 minit. 55 minit. Maaf, 50 minit. Sebab kita tadi terlambat sekitar 5-6 minit. Barang siapa yang memiliki keimanan yang mantap terhadap nama Allah Al-Karim, niscaya akan terserlah pada dirinya beberapa sifat mulia. Yang pertama sekali, dia akan jadi insan yang hanya memohon kepada Allah saja. Sebab Allah itu mempunyai nama Al-Karim. Elok, cantik, pemurah, pemberi manfaat, memberi kemaslahatan tanpa batas. Itu sebabnya induk semua Al-Quran terletak pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barangkali para jamaah masih ingat ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau surat Al-Fatihah itu inti Al-Quran, apa pula induk dan inti surat Al-Fatihah?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Inti Quran Al-Fatihah, inti Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat, taat, patuh, dan hanya kepada Engkau kami memohon." Satu. Yang kedua, setelah memahami makna nama Allah Al-Karim, begitu berkesan pada dirinya, kesan positifnya, dia akan jadi insan yang suka menolong orang lain sesuai dengan kemampuannya. Jika ada harta, tolong dengan hartanya. Ada tenaga, bantu dengan tenaga. Ada ilmu, bantu dengan ilmu. Ni kesan positif jika orang itu faham akan nama Allah Al-Karim. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, untuk pengetahuan jemaah ya, bukan untuk berbangga-bangga, Ustaz telah tulis beberapa buku, alhamdulillah. Antara lain tafsir Al-Quran yang Ustaz namakan tafsir Al-Furqan,
dan 16-17 juzuk. Pertama termasuk juz 30. Alhamdulillah, kerajaan negeri Perlis melalui Jabatan Mufti minta restu dan izin Ustaz untuk mereka cetak tafsir Al-Furqan juz yang ke-30, juz amma. Mereka cetak dan mereka akan agih-agihkan kepada semua masjid, kepada guru-guru takmir untuk diajar buku tersebut di semua masjid-masjid di Perlis. Alhamdulillah, Ustaz bagi keizinan, silakan. Jangan bayar apa-apa. Ustaz mengharap ganjaran dari sisi Allah. Semakin banyak ia tersebar, semakin banyak pula pahala yang kita akan perolehi. Lebih kurang 3 minggu yang lalu, rakan-rakan pensyarah Universiti Fatani, Thailand datang. Ustaz hadiahkan mereka buku ini. Tanpa mereka minta, Ustaz offer. Silakan. Terjemahkan buku Al-Asma'ul Husna ini dalam bahasa Fatani yang boleh difahami oleh orang-orang Fatani. Jadikan dia kalau boleh buku teks untuk Universiti Fatani. Mudah-mudahan penulisnya dapat ganjaran dari sisi Allah. Sekali lagi, ini bukan bangga diri, tapi tidak beritahu sifat karim itu mesti ada pada kita. Sebab Ustaz yakin pada umumnya kita yang sudah hafal juz amma, juzuk 30, cuma sayangnya kita tak faham tafsirannya. Kita juga tahu awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Cara mengenal Allah ada dua. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, yang kedua melalui ayat-ayat Allah, antara lain tafsir Al-Quran. Ini ilmu nomor 1. Mudah-mudahan nama Allah Al-Karim ini yang kita terapkan pada diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya kemampuan masing-masing. Dari segi harta, dari segi ilmu, yang ada buku, belikan buku untuk saudara mara, belikan buku untuk anak-anak, supaya kita tinggal nanti mereka tetap baca, mereka dapatkan panduan. Allahu Akbar. Itu semua termasuk ke dalam kesan iman terhadap nama Allah Al-Karim. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesan yang pertama tadi, dia tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah, karena Allah itu punya sifat dan nama Karim. Yang kedua, kesan iman pada nama Allah Al-Karim membuat dia jadi orang yang suka menolong orang lain, memberi manfaat pada orang lain. Makin ramai makin bagus. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Kita buat. Itu sebabnya barangkali hadirin dan hadirat dapat lihat
Ada seseorang ustaz itu tak pernah letih dalam berdakwah. Sepenuh masanya diisi dengan dakwah. Tentu saja dakwah bil haq, menyampaikan kebenaran. Makin ramai orang dapat manfaat, makin banyak pahala yang akan kita terima nanti dari sisi Allah di akhirat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, faedah memahami nama Allah dengan mantap, yaitu nama Allah Al-Karim. Dia akan senantiasa berbuat baik, karena Allah senantiasa berbuat baik kepada makhluknya. Malah membalas kejahatan makhluk terhadapnya dengan kebaikan. Lalu akibat terkesan dengan mendalam sifat mulia itu, orang itu berbuat syirik, menyembah berhala, tapi Allah tetap beri dia rezeki. Orang tersebut buat syirik, menyembah berhala, menyembah api, Allah tetap beri dia kesehatan. Allahu Akbar. Kesan daripada memahami secara mendalam sifat mulia Allah itu, akhirnya akan mendorong dirinya untuk suka memaafkan kesalahan orang-orang lain dan akan benci kepada sifat pendendam dan permusuhan. Sebabnya bila ada orang yang suka pendendam, tak boleh lupakan kesalahan orang kepadanya. Maknanya dia tidak faham makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dalam pandangan Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Dan Ustaz selalu sebut, untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah, sukar, susah, malah mustahil, impossible, bila dia tidak jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Hakikat ini disebut oleh Allah awal-awal Quran lagi karena sangat penting. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang-orang yang dalam hidupnya tidak jadikan Quran sebagai rujukan, tidak mau jadikan sebagai Quran sebagai pedoman, mustahil mereka akan mendapat derajat takwa. Apalagi orang yang suka mempertikaikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikut ini Ustaz akan